Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yulizar. Sebelumnya kami dari kelompok 4 Teknik Industri kelas C UPN Veteran Jakarta ingin melaporkan hasil kerja kami laporan analitika data terkait analisis hubungan pengguna media sosial terhadap kesehatan mental, tidur, dan relasi sosial siswa. Boleh next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fatihullah Rasyad dengan NIM akhir 090. Lalu ada Muhammad Rafi dengan NIM akhir 071, ada Nazrul Mimfauza dengan NIM akhir 073, dan ada Muhammad Dafa Alexander dengan NIM akhir 077. Boleh next. Masuk ke table of content yang ada di dalam PowerPoint kami. Yang pertama ada pendahuluan, lalu dilanjut dengan deskripsi dataset, lalu ada pengolahan data, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Boleh next. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Latar belakangnya perkembangan teknologi digital meningkatkan penggunaan media sosial secara signifikan di kalangan siswa ataupun mahasiswa di usia 16 sampai 25 tahun. Media sosial itu sendiri memberikan dampak positif sebenarnya terhadap pembelajaran dan relasi sosial baik itu informasi dan lain-lain. Namun penggunaan media sosial ini juga berpengaruh menurunkan kesehatan mental, kualitas tidur dan hubungan interpersonal. Oleh karena itu diperlukannya analisis data untuk memahami apa sih keterkaitan pola pengguna media sosial dengan kesejahteraan siswa ataupun mahasiswa. Analisis ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi pencegahan dampak negatif media sosial. Lalu tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendeknya mengidentifikasi pola pengguna media sosial dan menganalisisnya dengan hubungannya dengan kesehatan mental, tidur, dan relasi sosial siswa ataupun mahasiswa. Lalu tujuan jangka panjangnya itu menyusun hasil laporan analisis data yang mudah dipahami dan merumuskan rekomendasi strategis untuk mencegah serta menangani dampak buruk dari penggunaan media sosial itu tersendiri. Boleh next. Lalu deskripsi dataset yang kami gunakan, pertama ada sumber dataset. Sumber dataset ini dataset yang kami gunakan itu sosial media addiction versus relationship dari platform Kaggle. Data berasal dari survei daring cross-sectional pada kuartal 1 tahun 2025 terhadap siswa usia 16 sampai 25 tahun baik SMA, sarjana maupun pasca sarjana. Cakupan bersifat multinasional meliputi beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Lalu instrumen yang digunakan skala standar terstandarisasi adaptasi Bergen Social Media Addiction Scale dan disajikan dalam format CSV dengan data anonim yang telah melalui proses validasi. Lalu karakteristik dataset yang kami gunakan, dataset social media addiction versus relationship ini menggunakan data survei secara daring cross-sectional yang merepresentasikan siswa di usia 16 sampai 25 tahun dengan berbagai jenjang pendidikan dari setiap berbagai negara juga. Setiap entry memuat variabel demografi, penggunaan media sosial, kesehatan mental, kualitas tidur, akademik, relasi sosial, dan bentuk data kuantitatif dan kategorikal. Dataset ini telah melalui proses validasi juga, penghapusan duplikasi, serta anonimisasi, serta sehingga layak digunakan untuk analisis eksploratif dan analisis hubungan antara penggunaan media sosial dan berbagai aspek kehidupan siswa. Lalu di sini ada variabelnya terdiri dari student ID, age, gender, academic level, country, average daily usage hours atau rata-rata penggunaan perharian, most used platform atau platform yang paling sering digunakan, affect academic performance, sleep hours per night, mental health score, relationship status, conflict over social media, and addicted score. Boleh next.
Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pengolahan data. Yang pertama itu ada pre-processing data. Kita mulai dari import dataset dan library. Dari tahap pre-processing berupa library utama ini yang digunakan dalam analis data yaitu Pandas dan NumPy untuk pengolahan data, terus Seaborn and Matplotlib untuk visualisasi, serta Pustaka dari scikit-learn yang mendukung proses pre-processing dan pemodelan. Nah, dataset yang kita pakai Standard Social Media Addiction CSV ini lalu dimuat ke dalam data frame yang menggunakan fungsi read underscore CSV yang bertujuan untuk mempersiapkan lingkungan analisis agar data nantinya dapat diolah dan juga dianalisis secara sistematis pada tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan yang kami pakai. Diketahui bahwa datasnya terdiri dari 705 data observasi dengan total 13 variabel yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, seluruh variabel memiliki jumlah data non-nol yang sama, yaitu sebanyak 705, sehingga dapat disimpulkan bahwa dataset tidak mengandung nilai kosong. Kondisi ini menunjukkan bahwa data berada dalam keadaan lengkap dan konsisten, sehingga tidak memerlukan penanganan khusus terkait missing value. Selanjutnya, terkait tipe data dan kebutuhan preprocessing. Nah, variabel dalam dataset itu memiliki keberagaman tipe data yang terdiri dari data numerik bertipe integer dan pecahan, serta data kategorikal. Nah, keberadaan variabel kategorikal ini menunjukkan bahwa dataset ini perlu yang namanya proses pre-processing lanjutan, khususnya transformasi data kategorikal menjadi bentuk numerik. Nah, transformasi ini diperlukan agar seluruh variabel nanti ketika diproses bisa secara optimal pada tahap analisis statistik dan pemodelan regresi. Nah, setelah uh, 705 data observasi dengan 12 variabel numerik tanpa nilai kosong. Nah, dengan struktur data yang tersebut yang konsisten dan format numerik yang bisa dibilang seragam, dataset dinyatakan siap digunakan pada tahap selanjutnya yaitu exploratory data analysis atau IDE dan analisis regresi. Nah, kita masuk ke tahap pengolahan data selanjutnya yang tadi aku bilang itu exploratory data analysis. Nah, ini ada grafik juga untuk distribusi addictive score-nya dari addictive score untuk statistik deskriptif datanya sendiri. Tadi dataset terdiri dari 705 responden yang usianya 16 sampai 25 tahun yang merupakan pengguna aktif media sosial. Nah, secara umum responden punya tingkat kecanduan medsos yang pada kategori menengah hingga tinggi dengan durasi penggunaan yang cukup intens bisa dilihat di grafik tersebut. Nah, selain itu data berada dalam kondisi lengkap tanpa missing value sehingga layak digunakan untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, ini ada analisis distribusi variabel utama untuk addicted score itu dominan di skor 6 sampai 7, terus sehingga menunjukkan kecanduan media sosial menengah sampai tinggi. Lalu untuk average daily usage hours, itu variasi durasi penggunaan cukup besar. Lalu untuk sleep hours per night, sebagian responden ternyata tidur di bawah Buset, durasi ideal. Sedangkan untuk mental health score, beli itu casan menunjukkan roti kondisi dong, Seth. Casan kesehatan laptop. mental yang beragam. Nah, lanjut ke hasil korelasi awal, itu antara korelasi addicted score dengan average daily usage hours itu positif kuat. Selanjutnya addicted score dengan mental health score itu negatif kuat. Lalu addicted score dengan sleep hours itu negatif kuat, conflicts over social media dengan mental health itu negatif. Dan terakhir variabel demografis ternyata berpengaruh relatif kecil seperti itu. Oke, selanjutnya masih di penganalisis regresi. Untuk variabel dari variabel independen kami sendiri itu ada addicted score, average daily usage hours, conflict over social media. Untuk variabel dependennya sendiri itu ada mental health score, sleep hour per night. Nah, untuk model regresinya sendiri itu kami menggunakan regresi linear berganda. Yang mana untuk model pertama itu mental health score sebagai variabel dependennya dan model kedua sleep hour per night sebagai variabel dependennya. Nah, hasil utamanya itu addicted score dan durasi pengurangan berdampak negatif. Sedangkan konflik sosial itu memperburuk kesehatan mental. Nah, untuk pembagian data latih dan uji, jadi itu ada 705 data latihnya itu bahwa model
regresi mampu menangkap pola hubungan antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental dan kualitas tidur. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada pengolahan data atau feature engineer. Jadi, feature engineer itu dilakukan untuk memilih fitur yang relevan, menyamakan skala data numerik, serta meningkatkan kualitas model regresi. Pada tahap ini, variabel yang tidak relevan seperti students ID dihapus. Kemudian dipilih variabel-variabel yang memiliki hubungan langsung dengan kesehatan mental dan kualitas tidur. Selain itu dilakukan standarisasi data Selanjutnya numerik ada agar feature engineering, di mana feature engineering ini dilakukan untuk memilih fitur yang relevan, menyamakan skala data numerik, serta meningkatkan kualitas model regresi. Pada tahap ini, variabel yang tidak relevan seperti student ID dihapus, kemudian dipilih variabel yang memiliki hubungan langsung dengan kesehatan mental dan kualitas tidur. Selain itu, dilakukan standarisasi data numerik agar setiap fitur berbeda pada skala yang sama. Proses ini dapat menghasilkan data yang lebih konsisten, sehingga model regresi dapat lebih detail, akurat, dan mudah diinterpretasikan. Boleh next. selanjutnya ada pengolahan data bahasa umum. Hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa penggunaan sosial media memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan siswa. Namun, penggunaan yang berlebihan berdampak negatif terhadap mental dan kualitas tidur. Tingginya tingkat kecanduan dan durasi penggunaan media sosial berkaitan dengan menurunnya skor kesehatan mental serta berkurangnya durasi tidur per malam. Selain itu, konflik yang timbul akibat penggunaan media sosial turut mempengaruhi kesejahteraan psikologis siswa, khususnya dalam aspek hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan media sosial yang seimbang dan terkontrol agar manfaat yang diperoleh tidak menimbulkan hasil yang negatif. Boleh tidak? Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu yaitu berdasarkan hasil itu kecanduan media sosial pada siswa berada pada kategori menengah hingga tinggi yang dan telah menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan media sosial yang berlebihan terbukti memiliki hubungan negatif dengan kesehatan mental dan kualitas tidur, di mana semakin tinggi intensitas penggunaan maka kesejahteraan psikologis dan durasi tidur cenderung menurun. Selain itu, konflik yang muncul akibat media sosial turut mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Model regresi yang dibangun mampu menggambarkan hubungan tersebut yang baik, meskipun masih terdapat faktor lain di luar model yang mempengaruhi hasil analisis. Saran yang dapat kami sampaikan itu, siswa diharapkan dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan membatasi durasi penggunaan, apalagi di malam hari. Selanjutnya, institusi pendidikan disarankan untuk meningkatkan edukasi literasi digital dan kesehatan mental bagi siswa. Yang ketiga, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain di luar penggunaan media sosial agar analisis itu lebih komprehensif. Berikut referensi yang kami gunakan. Boleh next. Terima kasih atas Pak Julizar atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.